Jadi otak kiri tadi mengatur tubuh yang kanan, otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Pada saat kita doa, kita sebutkan lafaz doanya, itu kerja otak kiri. Kalau kita lafaz doa kita sebut kerja otak mana, Bu? Ya, pegang dulu otak kirinya, Bu. Jalan pesannya ke sistem saraf tubuh yang kanan. Gerak gitu. Dari kiri ke kanan gini. Nah, itu. Nanti apa yang kita ucapkan didorong oleh sinyal yang kanan. Tapi kiri belum. Itulah mengapa kita pada saat berdoakah, berniatkah, harus membayangkan. Kenapa? Karena salah satu kerja otak kanan membayangkan. Ibu bisa membayangkan wajah suami masing-masing? Nggak terganti-ganti gitu nggak? Alhamdulillah. Takutnya lagi ganti-ganti. Takut gitu, Bu. Bu Aisyah, suami saya udah meninggal. Sinyal kita kan kalah gadget, bisa nembus alam barzah. Pada saat kita doakan pasangan hidup yang sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, ilar ruh, ya kan, Bu? Sebut namanya kan, itu baru kiri. Jalan ke tubuh yang kanan, sinyalnya yang dorong kanan. Tapi harus bayangkan. Kalau ibu nggak bisa membayangkan, ya salah satu kerja otak kanan juga adalah lihat gambar atau lihat foto. Lihat foto. Punya foto suami di HP ibu? Ada? Yang foto sendiri, Bu? Tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, ada? Kayaknya belum ada kalau kayak gitu ya. Mulai nanti malam bikin ya, Bu. Kalau ibu mau mencoba belajar membayangkan pakai otak kanan, ya, lihat suami, lihat muka suami baik-baik. Simpan di otak kanan ibu. Sayangnya pas lihat muka suami, ibu lihat sinetron. Kesimpannya terganti-ganti. Jadi otak kanan pesannya jalan ke tubuh yang mana? Kiri. Dan jantung itu, Bu, posisinya itu ada di kiri. Kita tahu tadi bahwa ya jantung getarannya lebih kuat berapa kali? 5.000 kali. Maka kalau kita berdoa atau berniat, ya hanya lewat lafaz saja, itu baru sebelah powernya, baru sebelah. Itulah makanya mengapa tadi saya cerita, saya minta ya anak buah saya cari leaflet Atos supaya tadi untuk masuk di kepala saya. Ya, itu aja yang datang penter. Gimana kalau nggak ngebayangin ya, Masya Allah. Paham ya, Bu? Ngerti ya, Bu? Kenapa harus dibayangkan? Ya, Rasulullah juga dalam sebuah hadisnya mengatakan, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Nah, seolah-olah itu kerja otak kanan, Bu. Sampai sini bisa paham kenapa harus membayangkan? Kalau ibu tidak bisa membayangkan, ya lihat saja, lihat gambar, lihat fotonya. Paham ya, Bu? Makanya perlu kalau ada foto di sini, foto anak atau apa, ibu pas lagi dimanapun di kendaraan, bukalah foto anak. Ibu doakan, ya Allah, ya, buka dulu dengan salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk anak pertamaku, ya Allah. Sebut namanya lengkap sambil lihat fotonya. Al-Fatihah. Maka sinyal ibu ini akan mengarah ke orang yang kita doakan. Allahu Akbar. Bu Aisyah, bisa nggak ke benda? Bisa. Ibu mungkin ada rumah warisan dari orang tua yang harus dilepas atau dijual untuk segera dibagi warisan secara Islam agar orang tua tenang, ya. Ibu bersaudara juga tenang. Ibu bayangkan di rumah itu. Ya Allah, dengan izin tentu tadi udah salawat dulu ya, salawat, istighfar, ya.
sebut Asmaul Husna, itu harus didahului oleh itu supaya sinyal ini panjang. Ya, ya Allah, apabila dengan izinmu ya Allah, rumah orang tua kami, sebut namanya di jalan yang mana yang ibu mau jual. Ya, dalam waktu dekat ini ya Allah, ada yang membelinya, agar kami harus sebut juga. Kenapa? Untuk apa? Kami membagi warisan sesuai perintahmu ya Allah, agar orang tua kami di alam barzah tenang dan kami bersaudara juga tenang. Ya, itu insya Allah itu dalam waktu dekat ada jalan keluarnya itu. Ya, karena sinyal ini bisa untuk kemana saja. Paham tentang ini ibu sinyal? Apalagi kalau ibu doanya pakai perasaan, makin kenceng. Dan perempuan kuat sekali perasaannya. Allahu Akbar. Ya, Rasulullah bersabda, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Ini memang Bu, diteliti bahwa pada saat orang berdoa, sinyalnya tembus langit. Jadi hadis ini bukan sekedar ya kalimat-kalimat, ini diteliti, memang sinyal kita bisa tembus langit Bu. Apalagi doa seorang ibu. Ya. Cuman sekarang Bu Aisyah, adakah cara untuk kita perpanjang sinyal dibanding misalnya sinyal kita di kondisi tertentu? Iya, semua ibadah khusus yang Allah perintahkan untuk kita, salah satu hikmahnya, salah satu ya dari jutaan hikmah dalam ilmu energi, memperpanjang sinyal. Apa saja itu? Wudu Bu, wudu. Orang habis wudu itu sinyalnya panjang. Maka dalam kondisi berwudu, ibu harus banyak doa. Tapi juga hati-hati berbicara. Ibu dalam kondisi wudu, ibu gibahin orang, maka itu yang bisa ketarik Bu. Itu hati-hati. Ya. Nah, kenapa wudu bisa mempanjang sinyal? Ya. Di mana tubuh kita yang terkena air wudhu, apakah dibasuh atau diusap, ya, titik pemilu meridian tadi yang jalannya yang bertawaf itu lagi lambat, jadi cepat. Paham ya Bu? Hanya memang tidak semua. Sholat, mungkin ibu ada yang tidak sadar bahwa putaran sholat satu rakaat itu 360 derajat. 360. Sehingga pembuluh meridian yang di badan ibu itu juga turut berputar. Itu yang luar biasanya ibadah sholat ini. Takbiratul ihram, mulai dari takbiratul ihram pertama sampai salam, itu sinyal semakin panjang, dan kita juga melafazkan doa-doa yang Allah ajarkan lewat Rasulullah SAW. Makanya keren banget kan Bu? Allahu Akbar. Ya, nah itu dia, pada saat kita habis sholat ini tolong doa, karena lagi panjang-panjangnya sinyal. Bahkan sinyal bisa panjang sampai nanti mulai meredup. Nah kita nih mulai agak meredup nih Bu, karena mau masuk zuhur. Zuhur nanti kita naik lagi untuk sholat, akan panjang lagi sampai asar. Akan beda juga panjangnya sinyal orang yang hanya melakukan atau menegakkan sholat wajibnya saja. Orang yang mengambil lagi nanti sholat sunnah rawatibnya akan lebih panjang lagi. Allahu Akbar. Itu bedanya. Ya, mungkin anak muda nggak, ya saya yang wajib aja syukur, ya alhamdulillah, itu juga bikin panjang. Tapi buat kita yang tahu juga ilmunya, kemudian juga kita memang ada waktunya, lakukan sholat sunnah. Allahu Akbar. Ya, apalagi yang bisa memperpanjang sinyal dalam kondisi saum? Hari ini ada yang saum? Saya hari ini mau saum, tapi tadi subuh maaf diare berkepanjangan, mungkin oleh-oleh Makassar ya. Makanya tadi nggak saum. Dalam keadaan saum itu sinyal panjang. Itulah makanya orang yang sedang puasa atau saum nggak boleh ngomong sembarangan, karena akan terjadi, akan ketarik. Karena sinyal ini selain dia ngirim, dia narik Bu. Ya. Paling panjang menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa, itulah makanya afdol doa tuh menjelang buka puasa. Ya, baik. Apalagi sedekah
baik zakat, infak, sedekah, ya, ini memperpanjang sinyal. Maka ibu kalau habis berinfak, hati-hati ngomongnya. Banyak orang, ya, ada orang minta-minta, kita udah bagus kita kasih, ngasihnya gitu lagi, besok-besok ibu digituin orang nanti, entah oleh siapa. Udah gitu waktu ibu kasih, ini ingat ya, sewaktu ibu memberikan sesuatu, apakah itu sedekahnya ilmu, senyum, makanan, apalagi uang, pada saat lepas dari tangan kita, sinyal panjang. Hati-hati ngomong pikiran dan perasaannya, Bu. Banyak orang habis sedekah sama seseorang terus ngomong dalam hatinya, minta terus, minta terus. Apa yang terjadi? Iya, minta terus. Ibu kedatangan adik misalnya, adik bungsu kah atau siapa yang memang harus kita bantu, ya, Masya Allah itu sinyalnya kenceng banget. Karena sedekah ini prinsipnya adalah ring pertama dulu yang dibantu, yang masih punya orang tua, Allahu Akbar. Adik-adik yang perlu dibantu, ponakan-ponakan sepupu, baru nanti anak yatim sekitar rumah, masjid sekitar rumah. Ini sinyalnya makin panjang, Bu. Paham ya? Masya Allah. Makanya pada saat kita seorang wanita yang masih produktif, sedang menstruasi, ya, mau memperpanjang sinyal lewat wudhu nggak bisa, lewat sholat nggak bisa, lewat saum nggak bisa, maka sedekah. Ada mungkin anak kita yang sudah balik, mau ujian, mau doa untuk ujian, tapi dia sedang mens, sedekah, Bu. Suruh sedekah dia, karena sinyal lagi panjang. Setelah itu dia baca doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Masya Allah. Paham ya? Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal, ya, ini, Bu, usia bertambah. Maka buat ibu-ibu tadi yang lahir tahun 60-an kayak saya, atau lebih tua lagi yang 50-an, ada yang 40-an, Bu, berbahagialah. Sinyal ibu lebih panjang dari yang masih muda, ya, Bu. Secara fisik memang ibu sudah nggak bisa jalan-jalan lagi, terhambat untuk jalan-jalan, tetapi secara sinyal, jalan-jalan terus sinyal ibu. Makanya selamat datang di masa senja. Nggak usah takut, Bu, karena afdal doa ibu. Saya udah kebayang, Bu, nanti saya sudah semakin, ya, bertambah usia, sudah nggak bisa lagi barangkali jalan-jalan begini, saya lebih banyak di rumah, sudah tambah mantu, sudah banyak cucu, karena anak 5, insya Allah mantu 5. Kalau setiap anak-anaknya 3, berarti cucu 15, sih kan? Setiap cucu setiap mau ujian telepon omanya, eyang utinya, ya, neneknya, Oma Isya, aku mau ujian. Yang nomor 1 saya tanya sebentar, kamu yang anaknya siapa? Dan namamu siapa, Nak? Karena tadi doa harus sebut juga sebut binnya karena nama bapaknya kan. Untung sekarang ada video call, coba, Nak, ganti video call supaya Oma lihat wajahmu, Nak. Saat itu juga langsung doa, angkat tanganmu, Nak. Iya, mau apa, Nak? Oma, aku besok mau ujian matematika. Bab berapa, Nak? Lebih detail lagi, bab 1 sampai 3, Oma. Oke, angkat sama-sama di situ, video callan. Kan enak sekarang udah pakai video call. Ibu nggak usah bayangin, sebentar. Anak yang kedua dan dia dari anakku keempat, nggak usah bayangin kayak gitu. Udah ada teknologi, Bu. Kalau nggak dia kirim foto, video call, ya, sambil doa, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Gembira, Bu? Semakin usia, Bu, gembira, doanya makin afdal. Itulah makanya mengapa perlu kita santun pada orang yang lebih tua, apalagi yang masih punya orang tua. Allahu Akbar. Doa restunya itu lebih panjang dari kita yang masih muda-muda, ya, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang masih punya orang tua masih hidup, jimat tuh, Bu, Masya Allah. Siapa yang masih punya mertua masih hidup, itu juga jimat, Bu, Masya Allah. Yang dua-duanya orang tua, bapak ibu sendiri dari kita dan bapak ibu dari mertua, luar biasa. Ibu sinyal ibu sendiri itu pendek, Bu. Ibu jangan merasa bahwa alah kan aku doa sendiri bisa. Ibu akan di backup namanya, di backup oleh orang tua. Aminnya orang tua mendorong sinyal kita sampai atas langit. Allahu Akbar. Ya, paham ya? Apalagi
Wanita hamil, siapa yang lagi hamil nih? Hamil nggak keluar-keluar. Wanita hamil sinyalnya dari ibunya satu, kedua sinyal dari bakal anak kita, janin kita itu sudah bercahaya, Bu. Maka orang hamil nggak boleh ngomong sembarangan. Itulah makanya orang hamil, ibu celak tetangga, hitam banget, hati-hati. Padahal suami ibu putih, kenapa anak saya hitam? Hati-hati ya.